Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semua? Sehat kan? Ya pastinya kita harus sehat. Karena kalau tidak sehat mungkin kita berarti tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Khususnya kalian tidak mungkin bisa datang kemari untuk belajar. Ya tentunya sehat. Yang satu lagi kuncinya adalah semangat. Kalau kita sudah semangat, berarti kita sudah bisa menerima apa yang akan kita pelajari hari ini. Semangat anak-anak, semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetap memberkahi dan tetap meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Anak-anak, ibu sekalian, kita masuk ke tentunya kita datang kemarin, niat kita adalah untuk belajar, menuntut ilmu, menyaring ilmu, kemudian apa yang nanti kita dapatkan bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan. Apalagi di pelajaran akidah akhlak, tentunya karena itu bisa memotivasi kita, merubah kita dari yang baik menjadi lebih baik. Kenapa Ibu katakan demikian? Bukan dari yang tidak baik menjadi baik, dari baik ke tidak baik, tapi dari baik menjadi lebih baik. Kenapa anak-anak Ibu semua udah pada baik semua? Karena anak madrasah insya Allah semuanya sudah baik. Ya, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran akidah akhlak bermateri adalah pemaaf. Ya, pemaaf. Kalau kita dengar kata pemaaf, bagi kita memang itu berat. Ya, berat. Mengatakan maaf terlalu mudah, terlalu gampang. Tapi untuk menerapkannya, untuk melaksanakan maaf itu agak sulit dan sangat berat. Nah, itulah yang perlu kita pelajari pada hari ini, itu adalah pemaaf. Nah, itu kita ambil dari kata dasar al-afu. Ya, sebelum itu mari kita sama-sama membacakan basmalah untuk mulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mudah-mudahan dengan niat kita untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu dari yang apa Ibu berikan, mudah-mudahan tetap diberikan kemudahan sama Allah. Karena kita tanamkan niat yang baik untuk menerimanya. Sebelum masuk materi, Ibu terangkan dulu tentang KD. Karena apa? Supaya kita tahu sumbernya dari mana materi tersebut. Ya kan begitu kan anak-anak Ibu ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu KD kita, yaitu kompetensi dasar. Yang itu kompetensi dasarnya untuk menghayati kebenaran dan kebesaran Allah melalui Asmaul Husna. Ya, melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Perkataan Allah. Ya, ada 99. Nah, jadi di sini yang mau kita masukkan ke dalam kompetensi dasar itu al-afu, al-rozak, al-malik, kemudian al-hasib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Itu dia ya, itu salah sebagian dari Asmaul Husna. Jadi yang akan kita bahas adalah, kita garis bawahi itu adalah al-afu. Itu artinya pemaaf. Ya, kita lanjut. Nah, kalau tadi adalah kompetensi dasarnya, tentu akan kita turunkan ke bawah indikatornya. Apa yang mau kita bahas di sini? Tentu kan dari kompetensi dasar indikatornya. Kan gitu kan? Nah, apa yang mesti kita lakukan dari indikator tersebut? Tentunya setelah kita mengetahui materi apa yang mau kita bahas, maka kita harus tahu indikator itu mengimani. Ya, mengimani kebenaran dan kebesaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu khususnya dalam Asmaul Husna, ya al-afu tadi, mengimaninya. Ya, mengimaninya kebenaran dan kebesaran Allah. Khususnya adalah al-afu. Nah, itu katakan tadi.
Kalau mengucapkannya memang sangat-sangat mudah. Bahkan pici mata aja pun terucapkan. Maaf, maaf, maaf. Tapi untuk mengimani apa kebenaran itu dan kebesaran Allah tentang Asmaul Husna, tentang Al-Afu, sanggup nggak kita? Ya harus sanggup. Harus sanggup. Kalau kita tidak sanggup, ya berarti kita belum mengimani. Nah, itulah indikatornya yang harus kita catat. Nah, jadi setelah kita bisa mengimaninya, maka harus tahu langkah yang selanjutnya. Nah, Warun, ya kita lanjutkan, yaitu al-afu tadi. Al-afu, ya al-afu itu ain, ya al-afu fa dan waw. Al-afu artinya maha pemaaf. Itulah salah satu sifat Allah yang dari Asmaul Husna yang 99 tadi. Nama Al-Afu ini merupakan nama urutan yang ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Nah, sebelum kita melangkah sana, ayo. Waktu minggu yang lalu, kan ini ada juga Asmaul Husna yang kita bicarakan. Nah, sebelum Asmaul Husna, Al-Afu apa? Ya, tentunya salah satu dari Asmaul Husna juga yang pada waktu itu kita apakan adalah Al-Hafiz, ya Al-Hafiz. Nah, jadi sekarang ini kita tentang Al-Afu, yang mana kata Al-Afu tadi terambil dari kata yang terdiri dari huruf tadi yang Ibu katakan tadi, alif, ya, ain dan fa. Al-afu, ya afu. Nah, makna dari al-afu tersebut, ya maknanya kita ambil, kita meninggalkan sesuatu dan memintanya, ya. Nah, disinilah lahir kata al-afu, ya, berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah. Ya, sanksi itu bukan kita berarti harus hukuman, tidak. Bukan harus kita ada ganjaran, tidak. Sanksi itu adalah bisa menjadi memaafkan. Memaafkannya bagaimana? Memaafkan pernah orang bersalah sama kita. Contoh umpamanya, dicubitnya kita atau dibentaknya kita, tentu kita sakit hati, kita menerimanya. Tapi karena kita memaafkannya, ya, maaf itulah sanksi yang kita berikan, memaafkan. Jadi kita bisa seperti itu, ya, tenang nanti kita, ya. Itulah memaafkan. Jadi dalam beberapa kamus kata, afu itu berarti menghapus, ya, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu, ya, mencabut akar sesuatu. Kemudian kata al-afu ini berarti Allah yang maha pemaaf, ya, Allah maha memaafkan. Siapa yang dimaafkan? Ya tentu kesalahan hambanya, ya. Kalau kita tarik dengan diri kita, kita ini siapa? Kita ini adalah hambanya yang diciptakannya, yang diberikannya hidup, yang akan diberikannya mati, diberikannya kita sehat, diberikannya kita sakit. Itu diberikan kepada Allah sama kita. Berarti kita ini kepunyaan Allah. Nah, ini kita kepunyaan Allah. Nah, hambanya yang banyak melakukan kesalahan, contohnya perzinahan, kemudian pencurian, ya, banyak lagi yang melanggar semua aturan Allah. Tapi Allah masih bisa memaafkan kita. Itulah sifat Allah tadi, al-afu. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada anak-anak ibu, sanggupkah kita? Harus, ya, harus sanggup, karena Allah aja memaafkan hambanya yang bersalah. Konon kita yang sama-sama manusia,
sama-sama orang yang bersosial, sama-sama teman di kelas. Ya tentunya kita harus memaafkan. Kenapa? Biar kita bisa satu mencapai tujuan. Kalau dikerjakan bersama, maka tercapailah tujuan dengan bersama. Itu gunanya dan itu kuncinya. Nah, jadi pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah. Apakah kesalahan itu dikerjakan dengan sengaja atau tidak, atau dilakukan dengan tidak sengaja, kesalahan itu yang tidak diketahui. Tapi melainkan pemaafan secara universal. Ya, secara universal berarti menyeluruh. Jadi tidak orang yang bersalah aja, tapi kepada semua hambanya. Semua hambanya. Bahkan sebelum mereka meminta maaf, Allah sudah memaafkannya. Ya, Allah sudah memaafkannya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu memberi ampun dan membesarkan kasih sayangnya. Jadi intinya ya kalau ini kita hanya bahas, ayo kita kaji diri kita bandingkan dengan orang lain, kemudian kita ambil bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanya kepada Allah, sedangkan Allah aja memaafkan hambanya, masa kita tidak? Jadi ayo anak-anak ibu, ya kita buang jauh-jauh rasa kita sakit hati, rasa kita tidak enak sama kawan, walaupun kawan itu tidak sengaja menyakiti kita. Ayo kita timbulkan rasa pemaaf itu di diri kita. Mudah-mudahan hidup kita nanti pasti aman kalau kita selalu memaafkan orang. Kalau kita sudah memaafkan orang, otomatis kita pun nanti akan orang mudah memaafkan kita. Nah, dari materi ini apa tujuan pembelajaran kita? Apa yang harus kita petik dari situ apa? Nah, kita bisa memetik dari situ tujuan pembelajaran kita di sini, yaitu untuk memahami asma-asma Allah yang bersifat dari al-afu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pesan ibu, ayo bersihkan hati itu supaya kita tetap menerapkannya, supaya kita selalu memaafkan orang. Tanamkanlah jiwa pemaaf itu pada kita, mudah-mudahan hidup kita akan aman. Nah, demikian itu yang dapat ibu sampaikan. Ya, coba nanti kita terapkan bersama. Sebelum kita tutup, ya, ibu akan mau memberi penalaran kalian. Dengan kita membuat kuis. Ya, Ya, ini bukan menjadi patokan, tapi untuk penalaran kita. Apakah kita bisa kita seperti itu? Nah, ini dia ya. Cara mengamalkan asma Allah al-afu dalam kehidupan pribadi seseorang adalah ya, A. Bersikap takabur, B. Senantiasa memaafkan orang lain, C. Meminta maaf atas kesalahan, D. Berdiam diri dan pasrah, E. Segera beristighfar jika bersalah. Manakah di antara itu jawaban yang benar? Ya, maka nanti jawab, nanti akan sama kita ya. Bersikap takabur, senantiasa memaafkan orang lain, meminta maaf atas kesalahan, berdiam diri dan pasrah, segera beristighfar jika salah. Ya, mudah-mudahan hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap lindungan dari Subhanahu wa taala, dan ayo kita berserah diri untuk bisa memberi kemaafan. Nanti minggu depan kita insya Allah diberi umur sama Allah, kita jumpa lagi dengan materi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.